Jadi kemarin karena vlog tentang diecast wheelingnya sukses, ada seseorang yang ngasih ini Auto Art Signature, isinya McLaren F1. Ngasih pinjem maksudnya. Kalau ngasih beneran gue juga mau. Kita buka ya. Well, ini dia mobilnya. Jadi si Auto Art ini diecastnya sama persis unboxingnya kayak si guling kemarin. Jadi ini kotak, terus isinya di dalamnya ada gabus. Terus di bawahnya sini ada 4 buah plastik. Gunanya buat apa? Jadi kalau misalnya kalian beli baru diecast ini, dia akan nempel di plastik ini terus dikasih baut. Jadi nggak lepasnya mesti dibaut dulu. Ya, tapi kita nggak akan bahas soal tadi bungkusnya karena ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan bungkusnya. Ya, ini adalah McLaren F1. Ini adalah mobil legendaris karena ini adalah pemegang rekor kecepatan top speed untuk mobil produksi massal. Dan mobil ini hanya terjual 106 unit. Nggak terjual sih, hanya dibuat sebanyak 106 unit. Salah satunya yang punya itu ada si Rowan Atkinson, dan itu adalah McLaren F1 yang dia pakai harian. Dalam artian itu adalah McLaren F1 yang punya mileage paling panjang, paling jauh dibandingkan dengan McLaren F1 lainnya. So, mari kita lihat detailingnya. Ya, karena ini adalah Auto Art, harganya mahal, mungkin sekarang sekitar hampir 10 jutaan karena ada limited. Jadi kalau kita simpan makin lama harga makin mahal. Nah, si McLaren F1 ini detailingnya benar-benar gila ya, luar biasa banget. Kalau kemarin lihat yang Wuling, itu nggak tahu mereknya apa, itu udah kelihatannya luar biasa banget. Ini lebih luar biasa lagi, kecuali di bagian bawahnya. Ini di bagian bawahnya rata dan datar gitu ya, cuma titik-titik gitu doang. Dan di sini ada baut. Sini ada baut lagi, jadi ada 4 buah baut di sini. Terus kalau misalnya kita lihat lagi di bagian bannya ini, kenapa langsung ngomongin ban ya? Kita lihat dari luar dulu ya. Eksteriornya ini benar-benar didesain itu bagus banget. Jadi kayak sambungan-sambungannya dibikin rapi. Terus sambungan-sambungan bodinya tuh dibikin bagus sekali. Bahkan kalau kita lihat lampu depannya ini benar-benar dibikin sedetail mungkin gitu. Karena di dalam lampunya ada 2 buah lampu juga. Terus lampu sein-nya juga dibikin detail. Hingga logo McLaren-nya ini juga dibikin detail sekali walaupun sangat-sangat kecil. Ini luar biasa sih sob. Nah, kalau misalnya diecast Wuling itu bagian remnya itu dia punya kaliper yang nggak bergerak tapi dalamnya bergerak, piringan cakramnya bergerak. Ini juga sama. Bahkan nggak cuma bergerak doang, karena di sini kita bisa lihat dia punya rem Brembo itu yang bener-bener dibikin tulisan Brembo-nya di dalam kecil banget. Terus di dopnya ini, tengahnya ini juga ada logo F1 yang sangat kecil sekali dan bagus sekali gitu. Piringan cakramnya juga ada titik-titik-titiknya gitu ya, keren banget. Terus kita lihat bannya juga, bannya dibikin detail karena konturnya nih ya, depan sama belakangnya itu beda konturnya, kelebaran juga beda. Ini kayaknya ban benerannya nih. Sayangnya kalau misalnya mau dibikin detail lagi, harusnya dia bisa bikin bannya itu ada mereknya di sini apa gitu, itu pasti lebih keren lagi. Cuma kayaknya susah sih buat kayak gitu. Kita lihat juga di sini ada wipernya juga dibikin detail. Dia cuma 1 buah wiper. Terus ininya ya, plastiknya di sini, terus ke belakang itu bagus banget. Nah, sebelum kita masuk, gue pengen ngeliatin bahwa mobil lagi diecast ini dia punya suspensi juga nih. Dan juga kalau misalnya kita belokin, setirnya juga ikut belok sama seperti diecast mahal lainnya. Ini juga lancar loh dimainin loh. Wih. Diecast ini juga rasanya berat ya kalau kita pegang. Jadi ya bagus lah pokoknya. Nah, berhubung picker gua sama sarung tangannya ternyata hilang, nggak tahu kita habis bikin review diecast Wuling buat taruh mana ya. Tapi gua udah punya solusinya. Ini cotton bud. Cotton budnya yang ininya ada congkelannya ya. Nah, kita buka dari depannya dulu. Kalau misalnya kalian berpikir ini adalah bagasinya, maka kalian salah. Karena pas kita buka, ya ini isinya ampli, tulisannya Kenwood. Tulisannya ada Kenwood, terus di sini ada 1, 2, 3, 4, gue nggak ngerti ini apaan.
mungkin gua harus lihat lagi di situ apa. Ini tuh ada kayak kabelnya gitu loh. Kayak kabelnya, dan kabelnya ini fleksibel, bisa naik turun gitu loh. Jadi kayak kabel beneran. Mungkin ini selang pipa atau apa gitu. Terus di sininya di sini nih ya. Di sini kan ada stiker yang mengkilap gini ya. Stiker kayak misalnya engine stiker gitu kan, ada harus pakai coolant apa, oli apa. Itu di sini dibikin mendetail ya. Kalau misalnya kita pakai kacang besar mungkin bisa kelihatan loh. Ini di sini ada 1, 2, 3 buah stiker mengkilap. Kayak informasi mesin. Kalau kita buka mesin tuh suka ada yang stiker mengkilap, isinya kayak tentang air radiator, minyak rem, power steering. Itu benar-benar dibikin sedetail ini. Terus di belakangnya pun juga ini ada motif karbonnya. Keren banget. Motif karbon. Keren. Udah, kita buka depannya. Sekarang kita buka pintunya. Ya, ini adalah salah satu mobil favorit gua karena waktu gua kecil gua main Need for Speed 2 Special Edition. Nah, McLaren F1 ini kalau udah dipakai itu pasti nggak mungkin kalah. Pasti menang terus karena emang kenceng banget. Nah, pintunya McLaren F1 ini bukanya seperti ini. Ini keren banget, dan kalau dibuka ini kayak ada stoppernya gitu, nggak akan turun. Nah, ini kita lihat detailnya juga bagus sekali ya. Di dalam nih, seperti layaknya Wuling ya. Di atasnya dikasih, kok kita nge-review diecast McLaren disandinginnya sama Wuling ya. Ya, ini di atasnya ini itu benar-benar detail sekali. Jadi ada kayak visornya, dan visornya ini bisa ditutup loh. Sun visornya bisa ditutup, bisa dibuka dan bisa ditutup. Keren banget. Di sini sebelah kiri dan kanannya itu ada spion karena dia 3 seater dan pengemudi di tengah. Makanya spionnya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kenapa nggak ada spion di tengah? Kalau ada spionnya di tengah, di sini nggak ada kacanya, jadi nggak kelihatan. Kacanya di kiri dan di kanan, maka spionnya ada 2 kanan kiri. Terus di dalamnya ini interiornya dia ini sama seperti yang Wuling kemarin, pakai bahan blue dulu yang lembut kiri kanan. Terus di sini ada seat beltnya yang bentuknya dari kain juga, terus ada ininya, ada kepala seat beltnya. Ini juga ada seat beltnya 2, keren banget. Terus di sini ada lubangnya, ada buat taruh barang di sini, bagus sekali. Tapi di sini nggak ada laci-laci yang bisa dibuka karena emang mobil ini nggak punya laci yang bisa dibuka sih. Iya, keren banget sih. Ini setirnya dibikin persis sama McLaren F1. Memang setirnya bukan bagus karena zaman dulu tuh setirnya nggak ada tombol-tombolnya kayak mobil zaman sekarang ya. Ini speedometer juga dibikin detail, cuma kecil banget. Bahkan kalau misalnya kalian coba googling ya pedal McLaren F1, ini pedalnya dibikin mirip gitu karena tongkat-tongkat pedalnya itu dibikin dari berwarna emas. Jadi benar-benar dibikin sedemikian rupa biar mirip sama McLaren F1 beneran. Gokil sih. Kalau misalnya kalian agak susah ya, dari sini juga bisa kelihatan ya misalnya detailnya kayak gimana. Bagus banget. Cakep. Door trimnya nih, lihat nih. Door trimnya ya, bagus banget di sini. Di desainnya itu benar-benar rapi detailingnya, bahkan di atasnya ini dikasih door trim juga di sini. Dan di bagian sini di bawahnya nih ada tulisan McLaren F1 dan ini bentuknya seperti logam. Ini bagus banget detailingnya itu. Bahkan kalau misalnya mobil kan biasanya ada pengaitnya atau apa sih kalau misalnya pintu tuh ya, ada itunya kan, ada locknya kan. Di sini juga dibikin nih, di sini ada locknya. Jadi bagus banget, luar biasa. Terus gimana soal mesinnya? Ya mesinnya itu ada di belakang. Ini ada sayap bisa dibuka. Tapi kalau beberapa diecast ada sayap bisa dibuka, dipencet di bawah, ini nggak ada pencetannya. Ini bisa dibuka dari sini. Terus di sini bisa dibuka juga. Nah, ini kalau misalnya kalian mau lihat bagian tergila dari diecast ini, itu bukan pada dalam interiornya atau bukan pada kap depannya, tapi di bagian belakang ini detailingnya luar biasa cakep, bagus banget. McLaren F1 ini punya mesin BMW M-Power 6000 cc sekian ya, gue lupa berapa. Tapi ini tuh di sini ya, ini bagus banget loh. Kayak misalnya gini, di atasnya ini dibikin gold plated gitu, kayak McLaren F1 asli. Sih ada gold plated juga, di sini gold plated juga, jadi benar-benar detailnya dikasih beneran bagus. Terus kalau mobil itu ada hidrolik yang buat nahan ya, itu hidroliknya itu dibikin bener-bener kayak suspensi beneran loh. Ini keren banget loh. Jadi kalau misalnya kita tutup gini,
dia akan nutup juga gitu, ada mainnya dikit gitu. Pas sampai ke atas dia kayak ada stoppernya, truk gitu, jadi nggak akan turun. Ini keren banget loh, luar biasa loh, mantep. Di sini juga ya, di sini ada suspensinya juga nih, ada hidroliknya, itu bisa. Bagus banget, parah ini bagusnya. Terus kalau kita lihat mesinnya, nah kalau McLaren F1 tuh berbeda sama supercar lainnya mungkin yang ngambil udara itu intake-nya dari sini atau dari samping. Dia dari atas, jadi udaranya itu masuk ke sini, terus baru masuk ke throttle body-nya. Dari sini itu dibikin motifnya karbon, nggak cuma sekedar karbon look aja, tapi kalau dipegang tuh kayak karbon gitu loh, kayak ada serat-seratnya gitu. Terus di sini kita lihat ya, di sini ada kabel-kabel yang agak berantakan. Tapi kalau dipegang itu kabelnya tuh bisa digeser-geser gitu loh, elastis kabelnya, keren banget. Terusan ada McLaren-nya, ada BMW M-Power-nya. Di sini juga ada kabel-kabel yang berantakan, dan ini kabel-kabel bisa digeser-geser. Ini cakep banget sih, parah. Sampai bawah-bawahnya nih ya, kalau mau lihat ada exhaust-nya di sini. Itu dibikin bener-bener detail sampai ke bawah-bawahnya itu loh. Gila, parah. Nah, di belakang juga nih, lihat, kita bisa lihat di sini ada 4 buah knalpot, dan knalpotnya itu dibikin nyambung loh dari sini. Dari sini ada tabung, terus masuk ke bawah nih, terus dari sini keluar, dan dari sini kita bisa ngintip bagian dalamnya nih. Ada McLaren, F1 McLaren ini emblemnya dibikin bener-bener mendetail banget sih, kecil gitu. Ini lampu remnya, ini lampu sennya, di sini ada reflektor lagi. Pokoknya detailingnya tuh luar biasa, bagus, pakai banget. Ini bisa buat ngintip di dalamnya. Gila, keren banget, parah. Ini sih mesti lihat dalamnya sih, ini parah banget sih, detailingnya bagus banget. Oke. Ada lagi yang mengejutkan selain ini ya, mesinnya, interiornya. Dia punya bagasi itu di bagian samping. Strut. Sini juga kanan kiri. Tapi nggak cuma sekedar bagasi, karena nih kita lihat di sini ada, kalau kita pegang tuh kayak motif karbon juga. Terus di dalamnya ini ada beberapa kayak misalnya buat naro air atau apa gitu ya. Gue nggak ngerti ini buat apaan, karena belum pernah punya McLaren F1, pegang juga belum pernah. Ini di sini kita dapat koper 1, 2, 3. Ini tas-tas kecil. Terus di dalam tas-tas kecilnya ini di sini ada logo F1. Ini kecil banget dan detailnya bagus banget. Terbuat dari bahan karet, jadi elastis. Di sini juga dapat nih, tapi di sini cuma 2. Meskipun cuma 2, dia lebih gede dibanding yang sebelah sana. Ais, cakep ya. Susah, buka aja deh. Nah, ini di koper ini juga sama, ada tulisan F1. Jadi kalau mau traveling jalan-jalan naik McLaren F1, jadi 1 orang nyetir, 2 orang penumpang, bisa poligami. 1, 2, 3. Gila, ini perpaduan sempurna antara diecast dan merchandise Barbie. Keren banget sih. Kita masukin lagi yuk. Ya di sini juga ada kayak petunjuk-petunjuk gitu ya, dari stiker, kayak mobil beneran lah pokoknya. Pantes harganya mahal, detailingnya luar biasa gila. Kalau kemarin diecast cooling itu udah bener-bener wow, ini lebih wow. Nah, kita masukin lagi. Oke, selesai. Nah, jadi itulah diecast McLaren F1 dari Auto Art Signature. Ya, kalau kemarin gue bilang diecast paling imba, itu diecast cooling, ternyata ini lebih imba lagi. Tapi sayang, gue cuma dikasih pinjem, bukan dikasih beneran. Oke, jadi itu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nanti kita akan unboxing dan review diecast Auto Art Signature berikutnya, tapi beda. Yang berikutnya adalah Koenigsegg Agera. Ya. Bye. Terima kasih telah nonton.